Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue akan kasih tahu secara detail tentang cara membaca market atau membaca candlestick, informasi candle di aplikasi Indodax ya, khususnya kripto. Yang kemarin kan gue udah sempet tentang ngebahas support and resistance tuh. Berarti kalian udah ada gambaran, kalian mau open posisi di mana. Tapi sekarang gue akan kasih tahu ke kalian, selain SNR ada juga hal yang harus kalian pahami kalau kalian mau benar-benar bisa trading mandiri di market kripto, yaitu harus bisa membaca setiap candle yang akan muncul. Kita mulai dari Bitcoin. Contohnya seperti ini. Kita cari market. Nah, ini satu hari ya. Kita di satu hari market ya. Kita akan coba di sini nih, kita cari informasi candle dimulai dari candle hijau. Kita cari candle hijau yang kuat. Seperti apa sih candle hijau yang kuat? Oke. Contohnya seperti ini. Kalau candle hijau yang kuat itu biasanya sumbunya lebih panjang di atas dibandingkan di bawah. Dan candle hijau itu bodinya agak kokoh. Contohnya seperti ini. Ini informasi kuat ke atas ya. Apalagi kalau dibarengin sama area candle merah yang menjadi resisten sempurna searah. Oke. Kita cari lagi. Nah, yang pelemahan gimana? Nah, kalau pelemahan candle hijaunya itu biasanya sumbunya sama panjang atas atau bawahnya. Lihat seperti ini. Nah, ini kan bodinya masih kuat ya, kokoh. Nah, jadi kalau mau lihat dia lemahnya itu dari body. Jadi body itu ada kekuatan harga, sumbu itu dari harga. Jadi kalau kalian lihat body seperti ini, yang kecil semakin kecil sumbunya sama panjang, wah itu menandakan kalau dia ini informasinya sangat-sangat lemah, oke? Nah, kita cari deh sumbu yang sangat kecil tapi pelemahan. Candle hijau mana ya? Nih kayak gini, ini disebut pelemahan nih candle hijau ini nih. Bodinya makin kecil. Lihat tuh. Ya kan? Semakin kecil body semakin lemah suatu candle. Nah, ini lagi nih. Nah, sama nih. Guys. Itu untuk pelemahan candle hijau atau buyer ya yang mau ke atas. Itu ibaratnya informasi yang menandakan kalau ke depannya bahwa candle hijau nggak akan lama lagi bakalan muncul candle merah. Oke, ini di candle hijau. Nah, di candle merah gimana? Kalau candle merah itu biasanya informasinya itu sama ya kita. Nah, nih candle hijau yang sumbunya lebih panjang di bawah, ini disebutnya pelemahan dari buyer atau informasinya ke bawah. Coba kalau sumbu lebih panjang di atas, informasi kuat ke atas. Nah, kalau candle merah pelemahannya itu sama ya. Sumbunya lebih panjang di bawah daripada di atas. Kalian lihat sendiri tuh candle merah. Ya. Nah, ini candle yang paling lemah nih. Yang bodinya makin kecil ya. Sebelah candle doji hijau. Ya, yang ini. Sebelahnya ada candle merah yang sumbunya hampir lebih panjang di bawah dan hampir menyerupai sama panjang, bodinya kecil. Itu disebut sangat lemah untuk candle merah. Kita cari lagi untuk candle merah. Nih contohnya seperti ini nih guys. Kita zoom lagi. Nggak bisa ya zoom lagi. Nah ini nih. Ini nih yang ini tadi ya, yang tadi itu mah. Kita cari lagi deh candle merah yang lama. Dan candle merah yang kuat. Sembari nyari candle merah yang kuat tuh seperti apa sih? Oke, kita dapat nih candle merah yang kuat ini seperti ini. Yang ngebentuk resisten sempurna. Karena makanya ini ke bawah, lihat deh. Ini candle merah ini itu informasinya turun ke bawah, kuat ke bawah karena sumbunya berada lebih panjang di atas dibandingkan di bawah. Bodinya lumayan kokoh nih, makanya informasinya penurunan ke bawah. Ya, apalagi nggak bentuk resisten yang kuat, kalian bisa open posisi sell. Kalau itu di trading futures ya. Kalau di trading spot kan nggak bisa ya. Oke, kita cari lagi. Doji. Kalau Doji nanti aja ya kita bahasnya. Doji itu banyak, harus ada pendampingnya juga. Nah, lihat nih sendiri nih. Nah, ini nih. Ini informasi kekuatan candle yang kedua ini, sumbu panjang di atas, botak di bawahnya. Dan di bawahnya juga ada sumbu candle merah, sumbunya lebih panjang di bawah, itu pelemahan seller. Coba kita lihat lagi. Ini Bitcoin ya. Di Bitcoin coba kita ganti di ADA. Jadi penting banget kalau kalian harus paham. Jadi kalau gue ini udah di luar ibaratnya udah di feeling, gue udah tahu kalau ini candle merah ini apa. Sebenarnya nggak perlu dihafalin ya. Kalian cukup trading terus. Jadi kalian tahu nih ketemu candle merah,
belajar nih, oh ini candle merah ini sumbunya lebih panjang di bawah, pelemahan. Terus muncul lagi nanti candle merah yang sumbunya lebih panjang di atas nih, contohnya seperti ini. Yang lebih panjang di atas dibandingkan bawah. Oh ini kekuatan, informasinya kekuatan ke bawah. Kalian udah tahu. Sebenarnya yang diperhatikan itu kalau kalian open posisi buy di spot, cari sinyal kenaikan ya. Sinyal kenaikan. Nanti gue kasih tahu itu support yang kuat pastinya. Informasi candle yang kuat buat dia naik ke atas. Nah, untuk take profitnya cari informasi candle yang lemah untuk dia ke bawah. Itu kebalikannya. Oke, nih, gua akan kasih tahu ke kalian contoh kripto seperti ini nih ya. Di PDF-nya kita ke PDF-nya aja. Nah, ini adalah contoh-contoh dari informasi candle merah. Kalian bisa screenshot aja ya dari atau disebut bearish, dan juga ada informasi candle yang hijau. Aduh, gue lupa ya, ini bukan merah. Ini lupa, gue salah ketik. Ini bullish hijau ya atau bullish. Jadi kita mulai dari yang terkuat sampai yang lemah. Nomor 1, 2, 3 itu terkuat ya. Informasinya kuat ke bawah. Kalau kalian menemukan jenis candle contoh seperti ini, sumbunya lebih panjang di atas, botak di bawah, nggak ada sama sekali sumbu. Jadi dia informasi kuat ke bawah. 1, 2, 3. Kalau 4, 5, 6 ini juga sama juga kuat ya. Kalau ini sangat kuat, ini kuat. Nah, berarti sumbu lebih panjang di atas daripada di bawah. Nah, meskipun muncul sumbu di bawah nggak apa-apa. Yang penting lebih panjang di atas, berarti dominannya lebih ke bawah. Gitu maksudnya daripada ke atas. Nanti pun beberapa candle kemudian sesuai sama informasi serta ada konfirmasi SNR support and resistance yang kuat. Yang kemarin gue share videonya, kalian bisa tonton di playlist ada. Kalau kalian belum nonton, di situ dia akan menandakan kuat ke bawah. Nah, ini yang disebut pelemahan dari seller atau bearish serta informasi naik ke atas. Ini masih informasi ya, belum konfirmasi. Jadi 7, 8, 9, 10 ini sumbunya lebih panjang di bawah. Makanya itu mengisyaratkan dia bakal naik ke atas. Dominan ada dorongan dari bawah lebih kuat dibandingkan di atas. Itu secara gampangnya. Lihat aja tuh 7, 8, 9, 10. Nah, yang nomor 10 ini sumbunya lebih panjang. Sama-sama panjang. Tapi semakin bodinya kecil, kan ada tuh bodinya kecil banget ya. Sumbunya sama panjang itu udah jangan kalian ragu-ragu karena itu informasinya sangat lemah. Sangat lemah candle merah yang udah mau ancang-ancang dia naik ke atas. Tapi harus ada didampingi oleh konfirmasi sinyal ke atas. Itu untuk candle merah. Dan ini candle hijau, harusnya candle hijau, tapi di sini gue salah ketik. Ini dari terkuat yang lemah. Nah, 1, 2, 3 ini informasinya kuat ke atas ya, kebalikan dari candle merah. Sumbunya lebih panjang di atas, 1, 2, 3. Nah, lihat body sumbu yang di bawah itu botak. Nggak ada sumbu sama sekali. Berarti ini informasinya benar-benar kuat ke atas, sangat kuat. Diiringi apalagi ada support yang kuat ya. Nah, di sini ada 4, 5, 6 ini yaitu termasuk candle hijau sangat kuat juga ya, kuat juga karena sumbunya lebih panjang di atas dibandingkan di bawah. Berarti dominannya dorongannya lebih kuat dari atas ke bawah, dari atas ke bawah daripada ke bawah lalu ke atas. Lihat sendiri. 4, 5, 6 ya. Jadi semakin bodinya kokoh, kuat, semakin kuat suatu candle, apalagi sumbunya lebih panjang, semakin kuat arah market. Tapi ingat, jangan bodinya yang terlalu besar juga ya, karena itu berarti overload, apalagi berada di akhir candle. Karena semakin bodinya panjang banget, itu tandanya suka menghabiskan kekuatan dari candle merah atau candle hijau. Kalau body panjang banget ya, ini kan normalnya, karena ada yang nggak normal, itu hati-hati. Nah, kalau 7, 8, 9, 10 ini yaitu pelemahan dari buyer atau informasinya mau ke bawah. Karena kenapa gue bilang lebih ke bawah? Karena sumbunya lebih panjang di bawah dibandingkan di atas. Nah, kenapa gue bilang begitu? Dari kelihatan di sini nih. 7, 8, 9, 10 ini ya kan, semakin bodinya kecil semakin lemah dia. Nah, ini itu kebalikannya. Pelemahan si buyer atau candle hijau dan candle merah itu perbedaannya dari warna ya. Kalau merah itu kalau kayak gini 7, 8, 9, 10 informasi naik ke atas ya. Informasi ini masih informasi, belum konfirmasi. Sama kalau candle hijau informasi ke bawah
karena sumbunya lebih panjang di bawah. Berarti di awal pas mulai perpindahan candle dia sempat ke atas tapi turun lagi ke bawah. Makin longsor lah ke bawah membentuk area sumbu yang lebih panjang. Nah, berarti ada kesempatan bahwa ternyata nih tanda-tanda kalau untuk candle merah yang turun ke bawah waktu itu sempat menjadi merah nih ya, karena sumbunya ada di bawah. Berarti kuat, berarti ada tanda-tanda bahwa kedepannya harus hati-hati akan muncul beberapa candle merah, apalagi kalau konfirmasi kuat ke bawah. Itu caranya. Kita balik lagi ke market. Itu cara, jadi kalian bisa screenshotin tadi ya. Dan setelah screenshot kalian tinggal belajar aja. Di sini banyak candle-candle, jenis candle tuh. Ya, intinya yang harus kalian tahu itu sumbu di mana letaknya untuk candle merah, body ya, sama candle hijau juga begitu. Itu yang harus diingat. Jadi kalian bisa kalau kalian ngeliat gini gambarannya tuh nggak usah nggak usah ragu-ragu. Ketika ini wah kok naik nih, oh iya ada informasi naik, konfirmasinya juga naik. Nah, kalian bisa open posisi begitu. Ini kenapa ntar nih? Nah, itu. Ini kenapa naik nih? Lihat tuh sumbunya lebih panjang di atas dibandingkan di bawah ya guys nih. Meskipun bodinya agak kecil ya. Tapi apalagi ada support di sini nih. Tuh. Tuh, sumbunya lebih panjang di atas, maka ini kuat ke atas semua nih guys. Candle merahnya juga informasinya ke bawah karena sumbunya lebih panjang di bawah dibandingkan di atas. Maka ini kuat ke atas tuh. Candle hijaunya makin kuat malah. Dari kecil sampai besar. Nah, ini yang terakhir dia tuh. Oke, lalu turun ya dia anjlok ya. Oke, dari sini kita cukup sampai sini dulu membaca informasi candle dan serta candle-candle dari yang terkuat sampai terlemah. Jadi gua harap kalian paham. Kalau kalian nggak paham, bisa DM IG gua Henry GV atau bisa langsung di kolom komentar video ini. Ya, intinya gue mau kalian tuh bisa trading mandiri, nggak harus ngikutin sinyal-sinyal orang lain yang nggak jelas ya. Jadi kalau kalian nggak profit minus, kalian tahu jelas, lebih lega begitu sih dibandingkan kalian nggak tahu apa-apa guys. Oke, terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.